semuanya. Kami dari kelompok 14 berdiri di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Seal and Form. Nah, sebelum memulai pembahasan kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Alvino. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novri Putra. Perkenalkan, nama saya Okitan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kami akan memulai presentasi dulu. Pertama adalah saya pemegang fitur baru di Presto 23 AI dan 26 AI. Nah, yang pertama ada fungsi Seal dan Form sekarang mendukung date, timestamp, dan interval. Yang kedua adalah membuat penggunaan waktu atau time detik lebih mudah. Nah, sejak Presto 23 AI dan 26 AI, dua fungsi mulai populer. Kedua, sehingga sekarang bisa langsung dipakai pada tipe waktu ini. Pada tipe waktu ini, sebenarnya untuk menggunakan tanggal, jam, ataupun interval. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjelasan sale dan floor. Jadi kalau sale itu untuk membulatkan ke atas selalu nilai lebih besar. Kalau floor membulatkan nilai ke bawah. Jadi dia selalu ke nilai yang lebih kecil. Perbedaan konseptualnya adalah sale tidak peduli seberapa dekat ke nilai sebelumnya. Ia selalu naik sedangkan floor selalu turun. Jadi di sini ada use case di database. Jadi fungsi sale dan floor sangat penting untuk pembulatan nilai deadline dalam berbagai tugas, menghitung durasi, dan mengelola penjadwalan dengan memberikan kontrol yang tepat atas pembulatan deadline. Fungsi-fungsi ini juga meningkatkan efisiensi query dan akurasi data dalam proses business intelligence, accounting, dan proses audit. Oke, di sini ada definisi dan tujuan. Fungsi C membulatkan nilai ke atas, kemudian bulat atau satuan terdekat, sementara floor membulatkan ke bawah. Fungsi-fungsi ini yang secara tradisional digunakan untuk data menumerik, ini memperluas kemampuannya ke tipe dan time, memungkinkan kontrol yang tepat atas penyesuaian data berbasis waktu. Pentingnya sale dan floor di data manipulation itu menggunakan sale dan floor dengan tipe format date time meningkatkan akurasi dari reporting, scheduling, dan temporal calculation. Mereka memberikan akses ke developer untuk memotong atau membulatkan efisiensi timestamp dan interval yang dimana sangat berpengaruh terhadap bisnis analitik dan time sensitive application. Saya akan menjelaskan setup overview-nya. Pertama, kita untuk men-setupnya kita perlu men-drop table. Kalau ada kita akan men-drop tabel T1 kalau ada. Nah, setelah tabel ter-drop, kita membuat tabel T1 yang berisikan ID sebagai number column sebagai number juga, dan column sebagai date, timestamp column sebagai timestamp, interval column sebagai interval date to save. Setelah tabel terbuat, kita memasukkan value ID nama call, date call, timestamp call, dan interval call ke tabel T1. Di sini dan di sini. Setelah itu kita commit. Setelah itu kita membuat format NOS date-nya menjadi tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Setelah itu kita juga mengubah format dari NOS timestamp-nya menjadi tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik juga. Setelah itu untuk kita akan memformat lagi set timestamp menjadi 100 kalau teleponnya format A20, kalau timestamp call format A20 juga, kalau interval call format A30. Terus kita select bintang from tabel T1. Ini adalah outputnya. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini cell function overview. Untuk baris pertama, cell number call as number call itu fungsinya angka dibulatkan ke atas. Cell date call as date call itu fungsinya dibulatkan ke awal hari berikutnya jika ada komponen jam. Baris ketiga ada cell timestamp call as timestamp call, fungsinya timestamp dibulatkan ke hari berikutnya. Lalu baris keempat interval call as interval call itu fungsinya interval dibulatkan ke unit hari. Bagian kedua ada cell number call as number call, itu fungsinya dibulatkan sama
Dan baris kedua sel dead call as dead call itu fungsinya tanggal dibuatkan ke atas jam berikutnya. Baris ketiga ada sel timestamp call as timestamp call itu fungsinya timestamp dibuatkan ke atas jam berikutnya. Baris keempat ada sel interval call as interval call itu fungsinya interval dibuatkan ke jam berikutnya. Bagian ketiga ada round number call as number call itu fungsinya membulatkan sesuai kaidah matematika 0,4 ke bawah dan 0,5 ke atas. Baris kedua ada rounded call as dead call itu fungsinya jika waktu kurang dari 12.00 ke hari sebelumnya, jika waktu lebih sama dengan 12.00 ke hari berikutnya. Dan baris keempat itu round interval call as interval call itu fungsinya mengikuti aturan interval ditentukan oleh detik atau menit. Bagian keempat ada baris pertama ada round number call as number call itu fungsinya membulatkan sesuai kaidah matematika. Dan baris kedua ada round dead call as dead call itu fungsinya jika menit lebih sama dengan 30 maka jam akan naik. Jika kurang dari 30 jam tetap. Baris ketiga round timestamp call as timestamp call itu fungsinya sama seperti baris kedua. Baris keempat ada interval call as interval call itu fungsinya interval dibulatkan ke jam terbulat. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang floor function overview. Jadi yang pertama itu adalah saya ID floor number column adalah itu number column, ada floor dead column itu. Jadi ada floor timestamp, floor interval. Jadi pada bagian yang pertama ini semua tahun, bulan, tanggal dan jamnya itu dibulatkan. Jadi bulatkan itu seperti irisan. Jadi nol semua tahun, bulan, tanggal dan jamnya. Lalu yang bagian kedua ini yang floor number column, floor dead column, floor timestamp, floor interval. Jadi sampai dia di reset dibulatkan tapi enggak semuanya. Jadi yang di reset cuma tahun, bulan dan tanggal. Jamnya tetap tidak berubah. Lalu yang selanjutnya ada terang number column, terang dead column, terang timestamp, terang interval. Jadi kalau yang di bagian terang ini dia jamnya di reset tahun, bulan dan tanggalnya itu tetap. Lalu nextnya ada yang terang number column, terang dead, terang timestamp dan terang interval. Pada bagian ini jamnya tetap sama yang sebelumnya, tapi bedanya di sini bulan, tahun, bulan dan tanggalnya itu dibulatkan jadi jadi jamnya aja yang tidak berubah. Oke, selanjutnya ada kesimpulan pada database 23i, 26i meningkatkan fungsi sel dan floor dengan dukungan yang kuat untuk tipe database, timestamp, dan interval. Peningkatan ini memungkinkan pembulatan temporal berdasarkan waktu yang presisi yang sangat penting untuk analisis data yang akurat, pelaporan, dan komputasi yang sensitif terhadap waktu di lingkungan basis data modern. Oke, terima kasih Pak Natullah. Sekarang kita kembalikan ke seksi decoder. Seperti yang saya bilang tadi, pertama kita harus membuat table. Nomor satu, jika tabelnya exist.
Oke, selanjutnya di sini kita masukkan kode yang pertama. Oke, di sini baris utama yang kedua menunjukkan tanggal berubah. Lalu kita masukkan kode yang kedua. Oke, sini jika ada jam 9.10 maka akan dibulatkan ke jam 10. Terus jika jam 14.02 maka akan menjadi jam 3. Lalu sini kita lanjut yang bagian ketiga. Oke, di sini jika waktunya jam 10 maka akan menjadi ke waktu tanggal berikutnya. Ini kita lanjut yang bagian keempat. Oke, di sini jika jam 8.10 maka akan tetap di jam 8. Oke, selanjutnya dijelaskan teman saya. Lalu yang pertama jadi coba kita yang dulu. Lalu dia seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi dia membulatkan semuanya, jadi tahun, bulan, tanggal dan jamnya jadi nol semua karena dibulatkan. Lalu yang kode kedua ini, kode yang kedua ini di reset tapi hanya bagian jamnya, bulan, tahun, dan tanggalnya itu tetap. Lebih cepat. Lalu kalau kode yang selanjutnya ini yang tetap hanya jamnya, yang lainnya itu dibulatkan jadi 0. Lalu kode yang terakhir ini di reset bulan, tahun, dan tanggalnya, sedangkan jamnya tidak. Oke, terima kasih karena telah mendengarkan webinar kita tentang